Di masa itu, hampir semua warga dusun Lembah Biru ikut menjadikan anggota PKI. Hello everyone, kenalin nama Rian. Aku adalah pembaca dari beberapa puisinya Nasura. Jadi pada kesempatan kali ini aku akan menyampaikan sedikit informasi ke kalian bahwasanya Nasura beberapa bulan terakhir tidak sempat mengupload video puisi. Itu dikarenakan ada beberapa kendala. Lantas pada kesempatan kali ini aku akan menyampaikan bahwa Nasura akan memberikan sebuah playlist baru bernama Dunia Nasura. So, buat kalian yang mencintai dunia perhoror, kalian bisa pantengin terus channel ini dengan cara subscribe. Dan jangan lupa pula nyalakan tombol notifikasi kalian agar kalian bisa mengetahui video-video baru dari Nasura. Ini aku akan membacakan satu buah cerita horornya Nasura yang berjudul Gembolo Geni Bolo Sewu season pertama. Pada cerita Gembolo Geni Bolo Sewu ini ada 4 bagian yang mungkin dari kalian yang mengikuti Twitternya Nasura sudah mengetahui. Ada 4 bagian dari cerita Gembolo Geni Bolo Sewu. Jadi di sini aku akan membacakan yang pertama, dan asal kalian tahu, tulisan di Twitter itu berbeda dengan apa yang aku baca di video kali ini. Jadi lebih baik kalian tonton videonya sampai habis. Oke. Baik, mari kita mulai. Kita masuk ke prolog. Sebelumnya tepuk tangan dulu. Oh, salah. Oke. Kisah ini adalah kisah yang tidak pernah diceritakan atau untold story. Kisah ini terjadi pada tahun 1962 di sebuah dusun kecil yang terletak di lereng Raung sebelah selatan dan sebelah timurnya Gunung Gumitir. Kita beri nama dusun ini dengan sebutan nama Dusun Lembah Biru. Ada seorang pendekar pilih tanding bernama Ahmad Hussein, atau yang lebih terkenal dengan sebutan Mbah Wir Kindar. Beliau lahir pada tahun 1918. Jadi beliau merupakan salah satu orang yang ikut kerja paksa membangun terowongan kereta api yang menghubungkan Kabupaten Banyuwangi dan Jember. Beliau juga salah satu orang yang juga ikut kerja paksa membangun benteng di pantai Gerajakan, Laut Selatan. Dan kabar yang berhembus, beliau memiliki ajian sepi angin. Kita pause dulu. So, buat kalian yang mengetahui apa itu ajian sepi angin, tinggalkan komentar di video ini. Kita next. Beliau selalu berjalan kaki yang ditempuh dengan waktu yang sangat cepat, lebih cepat dari kecepatan kuda dari lereng Raung ke pantai Gerajakan. Ada satu ajian lagi yang jarang diketahui orang. Beliau memiliki ajian Gembolo Geni Bolo Sewu. Tidak banyak yang tahu dari mana beliau berasal. Beliau bukan orang asli lereng Raung. Beliau berasal dari Magelang dan hijrah ke Banyuwangi. Beliau melarikan diri dari kejaran para tuan tanah penyuka sesama jenis yang terpesona dengan ketampanannya. Para tuan tanah memperebutkan beliau untuk dijadikan sebagai kekasihnya. Ujung-ujungnya, daripada tidak mendapatkan Ahmad Hussein, lebih baik melihatnya sebagai mayat. Beliau dikejar-kejar dan berusaha untuk dibunuh. Here we go. Kita masuk ke bagian pertama. Tahun 1962. Suasana dusun Lembah Biru dan dusun-dusun di sekitarnya seperti Telaga Mukti, Paras Tembok, dan beberapa desa di sekitarnya sangat mencekam. Karena masa itu adalah masa kejayaan PKI. Para petinggi PKI sering mengadakan acara pesta berupa janger atau ketoprak dengan menyanyikan lagu Genjer-Genjer sebagai lagu wajib. Dalam waktu yang sangat singkat, PKI sudah memiliki banyak sekali pengikut. Entah para pengikutnya bergabung karena takut atau tergiur oleh segala kemudahan yang mereka janjikan, tapi di antara hingar-bingar yang terlihat, jelas ada suasana yang mencekam. Siapapun yang terlihat bersuara berbeda dengan PKI, apalagi berani berdebat atau ngerasani, dapat dipastikan akan hilang dari peradaban. Bentar, minum dulu.
Lubang seluas 5 kali 5 meter dengan kedalaman yang sama juga dibuat di beberapa sudut kampung yang tak terlihat. Hanya orang-orang tertentu saja yang tahu dan mengerti fungsi dari lubang-lubang itu untuk apa. Lubang itu adalah calon kuburan massal yang mereka siapkan untuk orang-orang yang mereka anggap sebagai pembangkang atau mengusik kejayaan mereka. Di masa itu, hampir semua warga dusun Lembah Biru ikut menjadikan anggota PKI. Atur posisi dulu sebentar. Ambil dan oke, kita lanjut. Sorry. Di masa itu, hampir semua warga dusun Lembah Biru menjadi anggota PKI. Umumnya mereka ikut bergabung karena alasan takut. Jika ada yang secara sembunyi-sembunyi melakukan ibadah sesuai keyakinan, maka sudah dipastikan besoknya akan jadi mayat dan mayatnya ditemukan tanpa kepala berdiri di lereng bukit di sekitar dusun Lembah Biru. Hal yang sama juga terjadi pada para petani. Padi-padi yang hampir panen tiba-tiba dipanen PKI tanpa seizin pemiliknya. Buah-buahan dan hasil bumi lainnya ditunggu-tunggu juga dipanen PKI tanpa izin. Siapapun yang melawan, maka nyawanya akan melayang. Tapi ada 5 keluarga yang tidak pernah bisa disentuh oleh PKI. Mereka adalah 5 keluarga yang berada di Masjid Kulon dan Masjid Wetan. 5 keluarga itu adalah keturunan Mbah Sur, yaitu orang yang babat alas di dusun Lembah Biru, sekaligus keluarga tempat Mbah Wirkindar Ngenger. Saat beliau datang dari Magelang, dari cerita yang beredar, setiap kali ada yang berniat jahat kepada keluarga, mereka pasti tertidur di emperan rumah dan paginya tuan rumah yang membangunkan. Ada juga yang bilang bahwa setiap sudut rumah dan pekarangan dijaga oleh Buto dengan wajah menyeramkan. Siapapun yang berani mendekat pasti akan dicengkeweng dengan jari, diginiin kayak megang sampah, dan dilempar jauh dari pekarangan kelima keluarga tersebut. Berbagai usaha dilakukan oleh para pembesar PKI untuk menundukkan kelima keluarga tersebut, dipastikan gagal. Mereka berusaha menyewa pendekar pilih tanding sampai memakai cara halus dengan mengirim santet. Tapi rupanya keluarga Mbah Sur memang bukan keluarga sembarangan. Ditambah dengan adanya Mbah Wirkindar yang ada bersama mereka. Bahkan ada seseorang pendekar yang memiliki ajian rawa rontek dan secara terang-terangan menantang keluarga tersebut. Ternyata dia kalah hanya beberapa jurus dengan Mbah Wirkindar dan memohon ampun. Rupanya pembesar PKI di dusun Lembah Biru tidak pernah menyerah. Hal ini mereka membuat perencanaan yang sangat matang dan mereka begitu yakin bahwa kali ini akan mengubur mayat keluarga keturunan dari Mbah Sur. Next, kita masuk ke part 2. Sebelum kita lanjut, mungkin pada video kali ini aku akan membacakan tweetnya Nasura sampai part 2 dulu agar videonya juga tidak terlalu panjang dan akan dilanjutkan di video selanjutnya part 2. I need something. PKI Lembah Biru mengumpulkan 1000 pendekar pilih tanding yang direncanakan akan membinasakan kelima keluarga Mbah Sur. Mereka juga sudah membuat lubang yang sangat dalam dan lebar yang akan mereka pakai untuk mengubur kelima keluarga tersebut. Seluruh warga dusun sudah mengetahui hal ini sehingga suasana menjadi sangat mencekam. Kampung yang tadinya sepi ini mulai ramai oleh kedatangan orang asing yang umumnya angkuh dan petantang petenteng. Para pendatang tersebut umumnya berpenampilan seram dengan tingkah mereka umumnya yang arogan. Di antara mereka ada yang bersenjata badik, pedang, tombak, keris, panah, pistol, dan senapan api. Ada juga yang tidak memiliki senjata. Konon yang tidak memiliki senjata justru mereka lebih sakti karena menyimpan senjatanya di dalam tubuhnya. Pendatang tersebut tinggal di rumah penduduk dan membaur dengan masyarakat lokal. Tidak ada yang berani membantah saat mereka datang ke rumah warga dan memutuskan untuk tinggal dengan warga. Mereka pasti jadi tuan bagi setiap keluarga yang rumahnya mereka pilih untuk mereka tinggali. Siapapun yang menolak, maka kembali mayat warga tersebut akan berdiri tanpa kepala keesokan harinya. Warga hanya mampu pasrah
dan bersikap sangat hati-hati dalam tekanan, ketakutan, dan kekhawatiran. Salah sedikit nyawa mereka sebagai taruhan. Tapi kelima keluarga Mbah Sur terlihat tenang dan biasa-biasa saja. Mereka memang telah mempersiapkan sesuatu tapi tidak terlihat. Keluarga Mbah Sur bergerak tanpa diketahui siapapun. Dengan bantuan Mbah Wirkindan, mereka menyebar mata-mata ke setiap sudut kampung. Mbah Wirkindan menggunakan ajian Gembolo Gedimbolo Sewu atau 1000 raksasa tak kasat mata yang sudah disebar dan mengawasi gerak-gerik musuh keluarga Mbah Sur. Bahkan informasi detail rencana eksekusi keluarga Mbah Sur juga sudah sampai ke telinga keluarga tersebut. Para pembesar PKI telah menentukan hari eksekusi. Mbah Sur atau keluarga Mbah Sur akan dikepung oleh 1000 pendekar pilih tanding dan akan dihabisi di tempat itu juga. Setiap sudut kampung dan jalan keluar dusun sudah dipasang penjaga sehingga tidak ada lagi jalan keluar untuk Mbah Sur. Pembesar PKI kali ini begitu yakin bahwa mereka bisa menghabisi keluarga Mbah Sur. Suasana benar-benar sangat mencekam. Tidak ada orang yang berani kasak kusuk. Bahkan jika sesama penduduk saling berpapasan, tidak ada yang berani saling memandang wajah apalagi bertepuk sapa. Mereka berjalan dan beraktivitas dengan menundukkan wajah. Mereka juga hanya beraktivitas seperlunya. Sebelum matahari terbenam, rumah-rumah penduduk setempat tertutup rapat. Pintu dan jendela sudah dikunci. Tidak ada seorang pun yang berani beraktivitas setelah matahari terbenam. Malam hari terasa sangat sepi, seperti desa yang mati. Bahkan bintang malam pun seolah ikut takut. Tidak ada suara jangkrik atau burung hantu atau binatang lainnya. Tidak juga lolongan anjing atau suara kucing. Rumah-rumah penduduk itu akan kembali terbuka saat matahari telah menampakkan diri. Oke, itu tadi adalah awal dari cerita Gembolo Gedimbolo Sewu yang sudah aku bacakan sampai part 2, dan nanti atau pada kesempatan di video selanjutnya aku akan membacakan part ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, dan seterusnya. Jadi buat kalian yang menyukai channel ini, kalian bisa mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan nyalakan tombol notifikasi agar kalian bisa mendapatkan video-video baru dari Nasura. Sampai ketemu di video selanjutnya. Aku Rian, salam kompak selalu. Tos.